Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan Kejadian 1 ayat 1 dan 2 yang merupakan ayat membuka Alkitab dan ayat permulaan dari seluruh kisah penciptaan dan keselamatan. Dua ayat ini mengajarkan kita melihat siapa Allah, bagaimana Ia mencipta dan bagaimana Ia berkarya di dalam hidup manusia. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dalam bahasa Ibrani berbunyi, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haares. Ve'haares haita tohu vavohu. Ve'hoshek al pnei tehom. Verua Elohim merahefet al pnei hamayim. Mari kita mulai dari ayat pertama. Bereshit bara Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan. Kata Bereshit berarti pada permulaan, awal dari segala sesuatu yang diciptakan. Ini bukanlah permulaan Allah, sebab Allah tidak mempunyai awal. Ia kekal dan Ia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Kata berikutnya bara, menciptakan, adalah kata kerja khusus yang dalam perjanjian lama hanya dipakai untuk Allah dan tidak pernah dipakai untuk manusia. Artinya, hanya Allah yang dapat mencipta dari ketiadaan, ex nihilo. Hanya Allah yang sanggup memanggil keberadaan muncul dari kehampaan. Kemudian kita melihat kata Elohim yang bentuknya jamak, namun dipadukan dengan kata tunggal bara. Struktur ini mengisyaratkan keunikan diri Allah, satu hakikat namun kaya dalam kejamakan. Kita belum sampai pada penjelasan lengkap tentang Tritunggal, tapi benihnya sudah muncul sejak ayat pertama. Ketika teks mengatakan langit dan bumi, Hashemayim ve'et haares, ini adalah ungkapan idiomatik Ibrani yang berarti totalitas, segala sesuatu yang ada. Jadi, Kejadian 1 ayat 1 merupakan pernyataan absolut bahwa Allah adalah sumber segala keberadaan. Lanjut ayat kedua. Tohu vavohu, belum berbentuk dan kosong. Ini bukan kekacauan moral atau kejahatan, melainkan kondisi awal ciptaan yang belum teratur, belum siap dihuni. Lalu dikatakan, Hoshek al pnei tehom, gelap gulita menutupi samudera raya. Gambaran bumi yang masih tertutup air, belum ada daratan, belum ada struktur. Namun, di tengah kondisi itu, muncul pernyataan yang indah dan penuh harapan. Ruah Elohim merahefet, roh Allah melayang-layang. Kata merahefet merupakan bentuk kata aktif intensif yang menegaskan bahwa roh Allah tidak diam tapi dalam keadaan aktif, menguasai chaos dan kegelapan pada permukaan air sebelum penciptaan terwujud secara teratur. Ayat kedua memperlihatkan bahwa sekalipun ciptaan belum teratur, Allah sudah bekerja. Allah tidak pernah membiarkan ciptaannya kosong tanpa tujuan. Ia hadir dan siap membentuk sesuatu yang baik. Dari dua ayat ini kita melihat beberapa kebenaran penting. Pertama, Allah adalah pencipta yang kekal dan berdaulat. Segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Tidak ada yang berdiri sendiri. Kedua, ciptaan adalah hasil kehendak dan kasih Allah. Dunia bukan hasil kebetulan atau benturan kosmik. Ada maksud, ada rancangan, ada kasih yang mengalir sejak permulaan. Ketiga, roh Allah bekerja sejak awal. Kita melihat kehadiran Allah Tritunggal bahkan sebelum terang yang pertama muncul. Roh Kudus hadir sebagai pribadi yang mengatur, menuntun, dan melihara. Keempat, setiap bentuk keteraturan berasal dari Allah. Tanpa karyanya, dunia hanya tohu vavohu, kosong dan tidak terarah. Tetapi di tangan Allah, kekosongan bisa berubah jadi kehidupan. Dari sini kita belajar beberapa hal praktis.
Pertama, hidup kita harus berpusat pada Allah. Jika segala sesuatu berasal dari Dia, maka segala aspek hidup kita, pekerjaan, keluarga, pelayanan, semua seharusnya diarahkan kembali kepada Dia. Kedua, Allah sanggup membentuk keteraturan dari kekacauan hidup kita. Jika Ia dapat menata dunia yang kosong menjadi ciptaan yang sangat baik, Ia juga sanggup menata hidup manusia yang penuh luka, pergumulan, atau kehilangan arah. Ketiga, kehadiran Roh Kudus memberikan harapan. Ketika hidup terasa gelap dan kosong, ingatlah, Roh Allah tidak pernah jauh. Dia terus mengawasi, menghibur, menguatkan, dan menuntun. Jadi saudara-saudara, Kejadian 1 ayat 1 dan 2 bukan sekedar pengantar kisah penciptaan. Ayat-ayat ini memperkenalkan karakter Allah yang kita sembah. Allah yang berdaulat, penuh kasih, dan aktif bekerja. Dari bumi yang belum berbentuk dan kosong, Allah memulai karya yang sangat indah. Allah bekerja dalam penciptaan, dan Ia bekerja dalam hidup manusia, mengubah kekosongan menjadi tujuan, mengubah kegelapan menjadi terang, dan mengubah kekacauan menjadi keteraturan. Kiranya kebenaran ini meneguhkan kita untuk terus percaya, berjalan, dan bersandar kepada Allah, Sang Pencipta dan Sang Penebus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.